Malam ini kita akan mengikuti pendalaman iman APP tahun 2021 dengan tema bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Malam ini saya sebagai moderator dan nanti ada pemandu. Baik, tema APP tahun ini dibagi dalam 6 pertemuan yang merupakan sebuah proses perjalanan mengikuti dan menjadi murid Yesus. Tema yang pertama, ikutlah aku. Pertemuan yang kedua dengan tema pengakuan Petrus. Pertemuan ketiga dengan tema nyalah iblis. Pertemuan keempat dengan tema dengarkanlah dia. Pertemuan yang kelima, penyangkalan. Pertemuan yang keenam dengan tema apakah engkau mengasihi aku. Sorry Mas Gali. Baik. Terima kasih sebelumnya Mas Gali ya. Tadi sempat kelupaan. Karena pendalaman APP ini merupakan sebuah proses perjalanan Petrus mengikuti Yesus, maka kami selaku tim katekese mengharap bahwa Bapak, Ibu dapat mengikuti seluruh pertemuan dari pertemuan 1 sampai 6 secara utuh dengan urutan yang ada tanpa terputus. Baik, tema pada malam ini yaitu ikutlah aku akan dipandu oleh Bapak Markus Sulinggo Bayu Nusantoro. Beliau ini dari lingkungan Matius, wilayah 6, Santo Ignatius, Paroki Santo Stefanus. Saya kenalkan sedikit ya, Bapak, Ibu. Bidang pelayanan di gereja adalah sebagai anggota ASIM. Beliau saat ini bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Katolik Caritas 2. Oh, maaf. SMP Katolik Caritas 3 Surabaya. Baik, Bapak Sulinggo, waktunya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ratih yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk memandu pertemuan APP yang pertama ini. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam. Malam. Pada pertemuan APP yang pertama ini, mengangkat tema ikutlah aku bersama Simon Petrus mengenal Guru dan Tuhan. Romo, Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk memulai pertemuan APP ini dengan mendengarkan atau nanti menyanyikan lagu Hanya Debulah Aku. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita rasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam pertemuan pada hari ini.
marilah kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Hanya Debulah Kita. Kita yang rapuh ini akan dibawa oleh Tuhan untuk semakin dekat dengannya.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita rasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam pertemuan APP yang pertama ini. Dan juga hadir di hati kita. Maka marilah kita semakin dalam untuk menanggapi sapaan Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita melalui doa. Marilah kita persiapkan hati kita rasakan hadirnya Tuhan kita, dan kita ungkapkan melalui doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini, bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai, ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaruan hidup. Dengan pengantaraan Yesus, Putra-Mu, Guru dan Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan APP yang pertama ini, kita akan membaca dan mendengarkan Injil Markus, bab 1, ayat 16 sampai dengan 20. Bapak Ibu yang terkasih, Injil ini akan saya bacakan dulu. Setelah itu nanti kita baca bersama-sama, agar firman Tuhan tersebut dapat semakin kita rasakan hadir dalam hati kita. Setelah itu, kita akan melakukan pendalaman teks Injil tersebut. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih, untuk semakin memperdalam firman Tuhan meresap dalam hati kita, marilah kita bersama-sama membaca sekali lagi Injil Markus tersebut dengan tidak tergesa-gesa. Kita baca, kita rasakan bahwa firman Tuhan tadi sungguh hadir dan menyapa kita. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita baca dengan tidak tergesa-gesa. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menaburkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu yang terkasih, untuk lebih dalam lagi melihat dan mendengarkan serta merasakan ketika Yesus menyapa Simon Petrus dan teman-temannya di pantai, maka di sini ada sedikit cuplikan video yang bisa membantu kita untuk ikut merasakan hadir di pantai atau Danau Galilea. Mari kita saksikan video tentang Yesus menyapa Simon Petrus dan teman-temannya. Ialah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Ialah kepada Baik Bapak Ibu yang terkasih, itulah cuplikan video yang mungkin bisa membantu kita untuk melakukan pendalaman teks Injil dan membantu kita merasa hadir di pantai atau Danau Galilea bersama Yesus. Saatnya kita akan melakukan pendalaman teks Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai dengan 20. Di sini kita dibantu dengan 3 pertanyaan, Bapak Ibu yang terkasih.
yang akan membantu kita untuk mengenal Yesus, Guru, dan Tuhan melalui Simon Petrus. Nanti Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan ini sebagai sharing dan ungkapan iman. Karena ini adalah ungkapan iman, jadi nanti jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Karena ungkapan iman. Maka Bapak Ibu yang terkasih, silakan nanti Bapak Ibu saya harapkan aktif untuk menjawab pertanyaan yang ada pada pendalaman teks sebagai alat bantu kita untuk semakin dalam mengenal Yesus Guru dan Tuhan melalui Simon Petrus. Bapak Ibu yang terspasi, mari kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu, pada pertanyaan pertama ini akan saya bacakan dan nanti silakan Bapak Ibu yang mau mengungkapkan jawabannya itu silakan Bapak Ibu untuk membuka mute-nya. Saya mulai. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan jawaban tadi? Saya persilahkan Bapak Ibu. Jadi ini adalah sharing iman, jadi jawaban adalah benar adanya. Silakan Bapak Ibu yang terkasih mau mencoba, tidak ada yang salah, yang berani mengungkapkan iman berarti adalah suatu keberanian kita untuk mewartakan kabar sukacita. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, sebutkan namanya, Bapak. Sebutkan namanya. Saya Pak. Ya, sebutkan namanya dari lingkungan mana supaya kami lebih mengenal. Wilayah 1. Wilayah 1. Ya Pak. Ya, baik silakan. Saya. Ya. Terus, pertanyaan menurut Bapak Ibu dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera menurut saya karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Menurut Anda apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Keselamatan Pak, itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ya guru adalah Tuhan dan yang diharapkan Simon tadi adalah apa? Keselamatan. Baik, mungkin ada jawaban yang lain. Semuanya benar karena ini adalah ungkapan iman. Bapak Ibu, halo, mungkin ada yang mau mengutarakan, mengungkapkan. Saya Pak. Ya, dengan Bapak siapa ini? Galih. Oh, Pak Galih, monggo Pak Galih. Dari wilayah 7. Wilayah 7. Mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Kalau menurut kami, itu ada sebuah rasa kagum. Jadi ada kekaguman yang mungkin tidak tersampaikan begitu ya. Jadi kalau sudah kagum pada seseorang sosok gitu ya, kalau diajak apa itu pasti siap gitu ya. Lalu
apa yang diharapkan mereka dari Yesus. Mereka ingin mengubah nasib hidup mereka. Jadi mereka ingin mengubah sesuatu yang ada di dalam diri mereka sehingga itu menjadi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Galih di jawaban yang bagus, ungkapan iman yang bagus. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin mengungkapkan iman. Ungkapan iman ini adalah suatu bentuk pewartaan juga, Bapak Ibu. Dia harus berani untuk mengungkapkan iman. Tidak ada yang salah. Pak Sigit, Pak, dari lingkungan Paulus. Baik, Bapak, Pak Sigit, silakan. Lingkungan Paulus, ya. Ya, saya mencoba menempatkan diri seperti apa yang terjadi saat Tuhan Yesus menemui Petrus ini. Dan kita tahu bahwa karakternya Petrus dan teman-teman ini kan seorang nelayan yang polos, lugu, dan tulus. Maka ketika menerima tawaran Yesus, ada satu ajakan kalimat yang menarik, yaitu bahwa pekerjaan mereka sehari-hari kan menjala ikan, kemudian ditawarkan untuk menjala manusia. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Tawaran yang menurut saya pribadi menggiurkan, membuat akhirnya Petrus dan teman-teman segera mengikuti Yesus. Seperti itu, Pak. Menurut mereka, apa yang diharapkan mereka? Betul yang seperti dikatakan Mas Gali tadi, ada satu perubahan, Pak, dalam hidupnya. Selama ini mereka kan menelayan, Pak. Seperti itu. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sigit dari lingkungan wilayah Paulus atau lingkungan Paulus. Terima kasih Pak Sigit jawabannya, ungkapan imannya terhadap firman Tuhan tadi. Terima kasih, sungguh bagus sekali. Mungkin Bapak Ibu, satu orang lagi mungkin yang bisa mengungkapkan iman pada pertanyaan pertama ini, sehingga kita semakin berani untuk mewartakan kabar sukacita pada sesama. Sulistiawan, Pak. Ya, Sulis. Pak Linggo. Oh ya, ini dari siapa dulu ini? Dari Edison Lingkungan Monika, Pak Linggo. Oh, iya Pak Edison. Silahkan Pak Edison. Kalau menurut saya gini, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Galih tadi. Mungkin ada kejutan atau sesuatu yang membawa perubahan, mengingat tugas atau pekerjaan sebagai nelayan itu kan belum pasti. Jadi betul-betul mengikuti arah angin, mengikuti cuaca. Jadi itu pekerjaan yang belum pasti mendapatkan hasil yang banyak. Kalau kita dengar sharing ataupun ungkapan-ungkapan hati dari para nelayan saat ini, kadang bisa mendapatkan hasil yang banyak, kadang pula tidak mendapatkan hasil apa-apa, walaupun sudah bekerja menjala atau mencari ikan dengan waktu yang cukup lama. Tapi karena begitu dengar seruan atau ungkapan dari Tuhan Yesus mengajak mereka, ayo ikutlah aku, itu merupakan suatu harapan besar bagi mereka, membawa suatu kepastian. Makanya mereka bergegas segera meninggalkan jala serta perahu untuk segera mengikuti Yesus. Itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Linggo. Baik, terima kasih Pak Edison. Sungguh luar biasa ungkapan imannya. Terima kasih atas jawabannya tadi. Mungkin tadi Pak Sulis ya katanya tadi ya mau menjawab. Iya Pak Sulis. Ya, Pak Sulis. Iya, silakan. Saya akan coba menjawab. Jika kita mempelajari ayat-ayat teks kitab suci ini memang tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita mengenai budaya Yahudi ya Pak ya. Karena Yesus ini kan memang orang Yahudi dan hidup di adat istiadat orang Yahudi. Dan dengan pertanyaan ini, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Ini menjadi tanda tanya yang besar. Kok tanpa berpikir panjang gitu. Ternyata kalau kita lihat dari sisi fisik, dan mungkin bisa kita baca di Markus 6 ayat 56 Pak ya. Yesus ini memang memakai memang
memakai jubah yang dipakai seorang rabi Yahudi. Dalam arti ini memang Yesus ini menggunakan jumbai jubah. Nah, jumbai jubah ini memang tidak semua orang itu memakai jumbai jubah. Dan memang jumbai jubah ini saya dapat data, itu memang digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Dan yang kedua itu memang orang yang sangat dihormati itu memakai jumbai jubah. Dan itu juga bisa ditemui di Perjanjian Lama, di Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Itu memang orang-orang tertentu saja yang memang memakai jumbai jubah. Dalam hal ini mungkin Petrus dan Andreas dan kedua murid lainnya yang dipanggil Yesus mungkin seketika itu juga langsung mengikut Yesus. Ini ada seorang rabi Yahudi nih. Nah gitu, menurut pandangan saya. Tetapi untuk jawabannya nomor 2 juga berhubungan. Menurut Anda apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Tentunya orang Yahudi saat itu memandang seorang Mesias itu ada dua segi, Mesias dalam arti duniawi dan Mesias dalam pengertian rohani. Tetapi yang dipikirkan keempat murid Yesus ini, calon murid Yesus ini, dia itu berharap Yesus yang datang ini adalah Yesus yang membawa mereka pada hidup yang lebih baik. Dalam arti ya mungkin Mesias yang duniawi. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Sulinggo. Baik, terima kasih Pak Sulis atas jawabannya. Sungguh luar biasa untuk ungkapan imannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, itu jawaban nomor 1 dari Bapak Ibu tadi sudah menjawab, sudah mewakili. Maka kita lanjutkan pendalaman teks ini pada pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di pantai itu apa saja yang telah Petrus kurbankan untuk mengikuti Yesus? Jadi saya ulang lagi, menurut Bapak Ibu dan para saudara-saudari terkasih, di pantai itu apa saja yang telah Petrus kurbankan untuk mengikuti Yesus? Mungkin ada yang berani untuk atau ingin mengungkapkan iman melalui jawaban tersebut. Saya Pak Lingga. Ya, dari Bapak dengan Bapak siapa? Sugeng dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Bernadette lingkungannya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Silakan untuk jawabannya. Ya, makasih Pak Lingga. Ini menurut saya yang telah terus korbankan untuk mengikuti Yesus itu yang jelas pertama dia harus meninggalkan ayahnya Zebedius. Kemudian dia juga berkorban untuk meninggalkan orang-orang upahannya atau mungkin juga teman-teman seprofesinya, dan juga yang paling penting dia juga meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Jadi itu yang sudah dia korbankan untuk mengikuti Yesus. Itu sih menurut saya, Pak Lingga. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Luar biasa jawabannya. Itu pertanyaan nomor 2, Pak ya. Ya, silakan dengan Bapak siapa ini? Pak Ignas. Pak Ignas, silakan Pak Ignas. Ini pertanyaannya kan menurut Bapak Ibu dan para saudara di pantai itu apa yang telah Petrus, nah, berarti kan Petrus. Nah, Petrus itu kan tadi kan sedang bekerja menjala ikan di pantai itu, di laut itu. Yang jelas ditinggalkannya itu kan dia meninggalkan pekerjaannya, Pak. Meninggalkan pekerjaannya itu ditinggalkan otomatis ya alat-alat yang digunakan untuk bekerja ya ditinggalkan, arti hartanya atau bendanya ditinggalkan. Kemudian juga meninggalkan cara hidup Petrus itu sendiri yang lama itu ditinggalkan. Jadi cara hidup yang lama tadi apa? Sebagai nelayan kan mencari ikan. Ditinggalkan berarti cara hidupnya berarti mengikuti Yesus itu ingin menjadi hidup yang baru atau cara hidup yang baru. Selain yang disampaikan oleh Bapak tadi, juga keluarganya mungkin juga saudara selain itu saya kira lingkungannya di situ nggak tahu mengikuti Yesus diajak kemana kan, berarti meninggalkan di lingkungan di situ, ditinggalkan pergi kemana kan. Jadi lingkungan sosialnya ditinggalkan juga paling nggak di situ. Nah, saya kira itu yang saya tambahkan Pak untuk Petrus. Terima kasih Pak. Baik Pak Ignas, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Ignas.
Mungkin ada satu lagi yang mau mengungkapkan untuk pertanyaan nomor 2 tadi. Saya Pak Lingga. Ya, silakan. Pak Andreas dari lingkungan Franciscus Xaverius, Stasi Santo Yohanes Maria Vianney. Iya. Ya, silakan Pak Andreas. Jadi kalau menurut saya sih Pak, selain dari yang disampaikan Pak Ignas sama Pak Sugeng tadi, ini ada hal yang luar biasa yang dikorbankan oleh Petrus ya untuk mengikut Yesus. Satu itu adalah hobi. Kedua itu adalah pengalaman hidup yang sudah dimiliki sepanjang hidupnya sejak kecil sampai dengan usia yang demikian dewasa ya. Kalau saya tidak melihat belum mendapatkan umur berapa ketika dia meninggalkan profesinya itu. Tetapi bahwa hal yang lebih menarik lagi, dia itu berani meninggalkan kebiasaan dan pengalaman. Sebagai seorang nelayan, saya yakin dia sudah sangat ahli ya, sangat mampu dan sangat berkuasa di bidang itu. Tetapi ketika melihat ada sosok Yesus, ya apa yang dimiliki semua, pengalaman, kesenangan, pekerjaan, itu ditinggalkan begitu saja dan siap menghadapi tantangan yang lebih berat. Itu jadi karena Tuhan mengatakan kan menjadi penjala manusia itu, wah itu sesuatu profesi yang baru meskipun sama-sama sebagai penjala. Jadi dia berani mengorbankan semua egonya, semua pengalaman indahnya ketika dia bekerja bersama dengan keluarga dan juga orang upahannya dan siap untuk melangkah hidup yang baru, menghadapi tantangan yang baru. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Sungguh luar biasa jawabannya. Bapak Ibu yang terkasih, itu sudah mewakili dari jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi untuk pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang kita akan beralih untuk lebih memperdalam lagi dengan menjawab atau mengungkapkan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Anda, mengapa Yebedeus, anak Yakobus dan Yohanes, serta orang-orang upahnya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Mungkin dari Bapak Ibu yang terkasih, ada yang mau mengungkapkan iman atau ambil bagian dalam pewartaan melalui pendalaman hari ini. Silakan, saya persilakan, mungkin jawabannya semuanya benar karena ini ungkapan iman. Saya Pak Linggo. Ya, ini dengan Bu Nini. Bu Nini. Lingkungan Filipus. Ya, Ibu Nini. Ya, mari Bu Nini, silakan. Saya mencoba menjawab ya. Mengapa Yebedeus ini tidak diajak Yesus? Demikian juga orang-orang upahannya. Kalau saya melihat di sini Yesus itu memilih orang-orang muda untuk mengikutinya. Ya, orang-orang muda. Nah, terus kenapa orang-orang upahnya itu tidak diajak? Kemungkinan orang-orang upahnya itu juga ada yang anak-anak muda juga kan, orang-orang muda. Tetapi kita lihat di sini di Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau menurut saya orang-orang upahannya ini dipanggil tapi tidak dipilih. Kalau menurut saya begitu. Jadi akhirnya yang dipilih untuk mengikuti Yesus adalah Yakobus dan ini apa? Yang dipanggil itu Yakobus dan Yohanes. Itu menurut saya begitu. Baik, Ibu Nini, terima kasih jawabannya luar biasa. Ya, mungkin ada yang lain lagi yang mau mencoba mengungkapkan imannya. Semuanya adalah benar jawaban tersebut. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada. Saya nambahkan saja Pak. Siap. Ini dengan siapa ini? Pak Ignas lagi. Pak Ignas lagi. Ya. Silakan Pak Ignas. Menurut saya itu dalam suatu keluarga ya. Kalau satu keluarga dipanggil mengikuti Yesus semua, menurut saya. Kalau dipanggil semua mengikuti Yesus, nanti tidak ada yang mengurusi ya usahanya. Kan bapaknya Yebedeus sama Yohanes itu kan punya karyawan. Paham. Kalau ditinggal semua, siapa yang ngurusi karyawannya nanti? Kan juga harus diperhatikan karyawannya. Ya itu. Jadi
tidak dipanggilnya ayahnya siapa, tidak dipanggilnya Zebedeus itu ya juga mungkin pertimbangannya juga yang harus memperhatikan orang upahan itu siapa. Ya kan harus yang memperhatikan terus kan usahanya nanti siapa kan. Jadi harus ada pembagian, harus ada yang menjadi dalam bekerja dalam duniawinya, mungkin juga ada yang harus dalam segi rohaninya itu mungkin penalaran saya begitu ya. Jadi tidak dipanggilnya Zebedeus itu seperti itu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ignas atas jawaban ungkapan imannya. Terima kasih luar biasa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan jawaban. Mungkin saya tambahkan aja Pak Linggo. Silakan, ini dengan siapa ini? Saya Sulistiawan Pak. Silakan Bapak Sulis. Mungkin ya yang pertama memang alasan usia. Yang kedua mungkin juga alasan sosial. Mungkin Yesus memanggil siapa namanya ini Simon ini karena dia kan mungkin itu anak seorang bos. Anak seorang bos. Nggak mungkin Yesus juga manggil siapa anak buahnya. Pasti yang dipanggil juga orang yang berpengaruh. Mungkin yang dia sebagai pelayan, nelayan kan yang berpengaruh kan bosnya. Jadi mungkin Yesus juga pikirannya panggil bosnya aja. Tapi kalau untuk ayahnya kan nggak mungkin karena sudah terlalu tua. Jadi anaknya bosnya yang dipanggil. Gitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Sulis, terima kasih. Jawaban luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi yang mau mengungkapkan jawaban atau iman untuk pertanyaan yang ketiga ini. Moga Bapak Ibu saya beri kesempatan. Saya Pak Linggo. Ya, ini dengan Bapak siapa? Pak Wandi. Oh, silakan Pak Wandi. Sehat Pak Wandi? Kabarnya? Baik-baik. Sehat Pak Linggo. Puji Tuhan. Semoga teman-teman sehat semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Menurut saya, Tuhan Yesus ini sudah mengamati antara Simon Petrus, Zebedeus, Yakobus, Yohanes. Secara fisik, Petrus ini orangnya tinggi besar, kekar, dia bekerja keras, punya anak buah, berarti karakter kepemimpinan ada. Jadi sudah diamati oleh Yesus, sehingga pilihannya jatuh pada Simon Petrus. Ini punya kelebihan-kelebihan dibandingkan yang lainnya. Bandingkan Zebedeus, Yakobus, Yohanes, dan orang-orang upahan. Jadi Petrus ini menurut Yesus punya banyak kelebihan di antara yang lain, sehingga Petrus dipilih oleh Yesus. Menurut saya itu. Ya, baik Pak Wandi. Terima kasih jawabannya yang luar biasa untuk ungkapan imannya. Baik Bapak Ibu, itu untuk pendalaman teks tadi. Nah, di sini saya coba untuk sharing atau merangkum sharing dari Bapak Ibu yang terkasih dalam pendalaman tadi. Saya coba intinya di sini mencoba untuk menarik benang merah atau merangkum dari jawaban-jawaban Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Petrus dan temannya segera mengikuti Yesus. Pada waktu itu Petrus dan temannya sudah mendengar sebenarnya desas-desus tentang Yesus yang mengabarkan kabar sukacita atau kebaikan di pinggir-pinggir pantai. Ini merupakan juga bentuk kekaguman Petrus tadi. Petrus dan teman-temannya mau mengikuti Yesus, harapannya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka benar Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus menyapa Petrus, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka di sini ada proses bahwa Yesus mengubah mindset dari Petrus sebagai penjala ikan diubah menjadi penjala manusia.
di mana di situ terjadi proses pembentukan pribadi atau karakter Petrus yang lebih baik. Jadi, pembentukan pribadi atau karakter Petrus yang lebih baik untuk siap diutus menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengikuti Yesus, Simon Petrus dan teman-temannya banyak sekali yang dikorbankan, yaitu tentang pekerjaannya, perahu, jalannya, pantai yang indah, teman-temannya sejak kecil, bahkan rumah dan keluarganya pun turut ditinggalkan. Ini menggambarkan untuk mengikuti Yesus memang harus secara totalitas, Bapak Ibu. Jadi penuh pengorbanan, tidak mudah, penuh tantangan dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, Simon Petrus mengikuti Yesus juga karena panggilan rahmat. Dan Simon Petrus menanggapi panggilan tersebut, maka Simon Petrus jadi mengikuti Yesus karena menanggapi panggilan tersebut. Banyak orang yang mendapat panggilan rahmat, tetapi ada banyak pula yang tidak menanggapi panggilan tersebut. Mungkin pada waktu itu Zebedius dan orang upahnya juga tidak mau menanggapi panggilan rahmat Tuhan tadi, sehingga tidak mengikuti Yesus tadi, tidak mau ikut Yesus tadi. Bapak Ibu yang terkasih, pantai yang digunakan Yesus sebagai media untuk menyapa Simon Petrus dan teman-temannya, di pantai terkadang ada gelombang dan badai. Maka Simon dan para nelayan yang berprofesi sebagai nelayan atau penjala ikan adalah orang-orang yang pemberani atau militan, karena perjalanan mereka kadang-kadang tidak bisa terlepas dari badai dan gelombang ketika mereka melaut. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara, Simon Petrus dan para nelayan yang tinggal di pantai kecenderungannya mempunyai sikap yang keras seperti batu karang. Kalau berbicara keras atau lantang, suaranya keras atau lantang, spontan, terkadang juga mudah emosi. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat para nelayan yang akan melaut, mereka bersama-sama berjuang menarik perahu mereka dari pantai menuju ke laut. Dan begitu pula ketika mereka mau mendaratkan perahu mereka ke pantai, dari laut menuju pantai, mereka juga berjuang bersama-sama agar perahu tersebut selamat menuju pantai. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka melaut di dalam satu perahu, jadi mereka itu melaut di dalam satu perahu itu ada beberapa nelayan, jadi lebih daripada satu nelayan, mungkin ada 6, ada 7 nelayan, dan ketika mereka mendapatkan ikan, hasil tangkapan mereka itu dibagi rata pada semua nelayan yang ada di dalam satu perahu tersebut. Dari gambaran tersebut, Simon Petrus dan para nelayan juga mempunyai sifat bergotong royong, melibatkan semua anggotanya, saling bekerja sama, solidaritas, dan saling berbagi, dan juga sangat kuat dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih, mari itu mungkin yang menjadi garis benang yang dapat kita tarik dari jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sekarang kita persiapkan hati kita hening sejenak untuk mendengarkan renungan. Kita rasakan hadirnya Tuhan dalam hati kita. Setelah tadi kita berbicara, ungkapkan iman kita pada Tuhan, pada sesama dalam teks pendalaman teks tadi, maka marilah kita hening sejenak, kita rasakan hadirnya Tuhan dalam hati kita, dan membuka hati kita untuk terbuka dalam mendengarkan renungan dari firman Tuhan tadi. Mari kita hening sejenak. Kita rasakan Tuhan begitu baik menyapa kita.
Tuhan sungguh hadir dalam pertemuan ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita hening sejenak. Kita tundukkan kepala kita, biarlah Tuhan menyapa kita. Bapak, Ibu yang terkasih, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari pantai ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Kita melihat Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Tidak dijelaskan untuk apa Yesus berjalan di pantai itu. Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, yang sedang menebarkan jala. Tentu mereka adalah nelayan yang sedang bekerja. Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ajakan Yesus ini tentu disampaikan dalam jarak yang dekat. Tidak mungkin dengan berteriak dari kejauhan. Bapak Ibu yang terkasih, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ini terasa janggal apabila ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjala ikan yang banyak, maka tentu ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan ajakan itu, apa reaksi yang muncul dalam diri para Bapak Ibu yang terkasih? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Seringkali jika kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas, kita meminta penjelasan dengan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Petrus dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun mereka menjawab ajakan Yesus itu dengan tindakan, yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan.
Yang paling penting, mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera, tanpa banyak kata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dan mengajak Petrus dan Andreas. Sama dengan Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes juga bersaudara karena mereka anak Zebedeus. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata Zebedeus adalah seorang nelayan yang cukup mampu secara ekonomi. Karena mereka memiliki perahu untuk menjala ikan dan orang-orang upan yang bekerja padanya. Jika Petrus dan Andreas sedang menabarkan jala, tapi Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala setelah dipergunakan untuk menangkap ikan. Rupanya Yakobus dan Yohanes tidak sendirian, karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka. Reaksi Yakobus dan Yohanes sama seperti Petrus dan Andreas, yaitu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Apa yang diharapkan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus, sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Apakah Zebedeus dan orang-orang upahnya juga diajak tetapi mereka tidak mau? Atau apakah Zebedeus dan orang upahnya tadi tidak diajak Yesus? Yang pasti, Bapak Ibu yang terkasih, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari, di tengah pekerjaan mereka, bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari, ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Dengan mengajak Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab ya atas ajakan Yesus.
meskipun mereka masing-masing secara pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus, namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan, komunitas para murid. Ini berarti mereka satu sama lain memiliki hubungan yang diikat oleh Yesus sendiri. Mereka bukanlah individu-individu yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi sebagai sebuah persekutuan murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada diri sendiri. Dengan menerima baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis. Ada yang ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda atau pemudi, dewasa, bahkan lanjut usia. Banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat Katolik. Orang tua, anak, istri atau suami, saudara, teman dan sahabat, guru, katekis, imam, suster, tetangga yang Katolik, dan masih banyak lagi yang berperan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita ditanya, mengapa menjadi Katolik? Tentu aneka ragam juga jawabannya. Ada yang karena orang tua sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik, suami atau istri Katolik yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik sangat mencintai orang tuanya, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa. Yang pasti, Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini kita masih menjadi murid Kristus dalam Gereja Katolik. Maka dalam kesempatan Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya di sini kita sudah sampai pada pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi ini adalah bentuk pertanyaan untuk diri kita masing-masing dan dijawab oleh diri kita masing-masing. Tetapi di sini saya akan membantu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih supaya kita semakin terarah pada bentuk refleksi sesuai dengan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita
tundukkan kepala kita bertanya pada diri kita memulai kegiatan refleksi dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan. Di pinggir pantai kita telah menyaksikan panggilan Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah kita sekarang kembali pada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sebab sejak kapan Bapak Ibu dibaptis? Mengapa Bapak Ibu menerima baptis? Siapa saja yang berperan sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih mengenal Yesus dan menerima baptis? Percayakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengikutinya sebagai muridnya? Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap mengikuti Yesus sampai saat hari ini? Apa yang menjadi harapan Bapak, Ibu darinya? Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jala, perahu ayahnya, dan orang-orang upahnya. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikuti Yesus. Apa yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya? Seperti para murid yang pertama, dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan, komunitas, demikian pula kita. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar Bapak, Ibu? Siapa saja mereka ini? Bapak, Ibu yang terkasih, setelah jawaban-jawaban tadi adalah jawaban hanya untuk kita refleksikan secara pribadi. Dan yang tahu jawaban tersebut adalah Bapak, Ibu semuanya. Marilah Bapak, Ibu yang terkasih, setelah kita tadi merefleksikan diri terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, dan tentunya nanti secara pribadi per pribadi akan menjawab pertanyaan tersebut dalam hati dan kita renungkan. Maka Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita semakin masuk ke dalam. Mari kita doakan APP pada hari ini. Kita doakan dengan tidak tergesa-gesa. Kita doakan
dengan merasakan bahwa Tuhan semakin hadir dalam hati kita. Tuhan semakin menyapa diri kita untuk mau mengikuti Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita doakan doa APP bersama-sama dengan tidak tergesa-gesa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih, kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meskipun tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman dalam keluarga kami. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauhkan dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pimpinan masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan prihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa penutup yang kita doakan bersama-sama dengan tidak tergesa-gesa. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Silakan Bapak Ibu yang terkasih doa secara pribadi dalam keheningan. Di alas kaki-Mu Tuhan, jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya. Sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita buat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Linggo. Terima kasih, selamat malam. Itu tadi adalah terima kasih Pak Linggo. APP pertama ya. Terima kasih Pak Linggo. Terima kasih boleh bergabung. Teman-teman semua, baik, sehat selalu. Amin. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin ada pengumuman atau apa untuk keberlanjutan doa APP yang kedua yang tentunya akan lebih seru dan lebih keren dan sebagainya. Saya kembalikan kepada Ibu Maria Rati. Terima kasih Pak Linggo atas pendalaman APP yang sudah diberikan. Semoga semakin meneguhkan iman kita, terutama semoga kita semakin peka akan panggilan Tuhan. Tak keluarkan suaranya. Kenapa? Lanjut keluar. Kurang keras ya? Dia keluar jelas Ibu. Sudah keras. Oh jelas. Ya, Soalnya tadi ada komentar suara tidak keluar. Sudah jelas Mbak Rati. Baik. Ya, tadi ya semoga kita semakin peka akan panggilan Tuhan. Mau mengikuti, terus kemudian mendengarkan sabda Tuhan dan meneladan perbuatan, serta menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah berkenan bergabung dalam Zoom meeting pendalaman APP pertemuan pertama malam ini. Kami selaku tim katekese Paroki Santo Stefanus berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tetap berkenan untuk mengikuti Zoom meeting pendalaman APP yang berikutnya sampai 6 pertemuan secara utuh. Semoga kita semakin
mengenal lebih dekat Yesus sebagai guru dan Tuhan melalui Simon Petrus. Pertemuan APP yang kedua itu nanti tanggal 28 Februari pukul 7. Nanti akan dipandu oleh Bapak Wandi dan moderator Mas Gali. Saya yakin nanti APP yang kedua pasti akan lebih seru lagi, akan lebih membuat kita semakin mengenal Yesus melalui Simon Petrus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang sudah ikut Zoom meeting ini. Terima kasih, berkah dalam, selamat malam. Selamat malam. Malam, berkah dalam. Selamat malam. Malam semua. Terima Berkah kasih. dalam. Sama-sama. Dadah. Selamat malam, matur nuwun, boleh bergabung. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak Linggo. Terima kasih Bu Rati. Pak Linggo, terima kasih Bu Rati. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.